Hendaknya orang jangan sembarangan mengikuti seseorang. Periksalah, teliti terlebih dahulu sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah apa tidak. Dia nggak bisa mengatakan saya akan mengikuti salaf-salaf kita atau pemimpin kita, tidak. Periksa dulu, kalau mereka benar sesuai baru kalian ikuti. Yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah, siapapun dia, tidak dibenarkan kita untuk mengikuti dan mentaati dirinya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran, penerangannya, petunjuknya, bimbingannya yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan kita dari kegelapan hidup ini menuju kehidupan yang terang benderang, hingga kita memahami dengan benar untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kemana kita akan kembali, dari mana asal usul kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan semuanya dengan jelas dan gamblang. Hanya orang-orang yang dibutakan hawa nafsu mereka yang tidak dapat menerima, mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita memulai renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan bimbingan, petunjuk dan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka benar-benar dibuat bingung, bergelisah. Hati mereka terus bertanya-tanya, dari mana mereka berasal, siapa yang telah menciptakan mereka. Lalu untuk apa mereka datang dan lahir dalam kehidupan dunia ini. Mereka memperhatikan segala sesuatu di alam raya ini ternyata datang untuk tujuan yang jelas. Tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa tujuan. Tidak ada sesuatu yang tercipta dengan sia-sia. Lalu mereka bertanya-tanya untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini. Lalu setelah kematian kemana mereka akan pergi? Apakah kematian akan memutuskan dan mengakhiri segala-galanya? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang terus menghantui para filosof di masa yang lampau. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Langit, bumi dan seluruh isinya menjadi saksi bahwa Allah lah pencipta mereka dan tiada sekutu bagi Allah.
Karena tidak ada satupun tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan adanya pencipta selain dari Allah. Adanya pencipta bersama Allah yang ikut serta menciptakan kehidupan ini, baik langitnya, buminya, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Keseimbangan dan keharmonian yang kita jumpai di alam raya menunjukkan bahwa penciptanya, penatanya, pengatur dan pemerintahnya satu, la syarika. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan kepada kita. Mengajukan pertanyaan kepada mereka yang menyembah selain Allah. Dalam suratul Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan kepada mereka yang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang mempersekutukan Allah, terangkan kepadaku dasar kalian yang mendasari kalian untuk menyembah kepada selain Allah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan, terangkan padaku dasar mengapa kalian menyembah kepada selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkan, tunjukkan padaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Am lahum syirkum fis samawat. Apakah mereka memiliki andil dalam penciptaan langit? Tunjukkan. Apakah mereka bekerja bersama Allah? Katakanlah umpamanya menciptakan gunungnya, atau menciptakan sungai-sungainya, atau menciptakan daratannya. Tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Ataukah mereka memiliki andil dan saham dalam penciptaan langit? Kalau kalian mengatakan iya, itu nih bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bawa ke hadapanku bukti dari kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yang disampaikan oleh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Itu ni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau bukan bukti yang berasal dari kitab yang disampaikan para nabi, para rasul, coba bawakan ke hadapan kami fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bukti akan kebenaran dari perbuatan kalian, yang menunjukkan bahwa kalian menyembah sesuatu yang tidak sia-sia, karena mereka ikut memiliki andil dalam penciptaan langit maupun bumi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bawa ke hadapanku bukti dari sebuah kitab yang diturunkan Allah sebelum ini, atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung, menunjang perbuatan kalian yang mempersekutukan Allah. Ternyata mereka tidak mampu sama sekali untuk menghadirkan bukti. Bahkan mereka beralasan bahwa kami tidak menyembah mereka selain Allah kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi dalam bimbingan Allah, dalam tuntunan kitabnya, Allah menerangkan bahwa sebagaimana langit, bumi, dan kita semua berasal dari Allah. Dalam kehidupan kita betul-betul bergantung kepada rahmat Allah, kepada belayan dan kasih sayangnya. Dia yang memelihara kehidupan di seluruh alam raya, termasuk kehidupan kita yang berdiam di atas muka bumi. Dia yang memberikan kita bentuk rupa yang begitu indah, memberikan kita akal, memberikan kita kemampuan untuk berusaha demi kelangsungan hidup kita, dan menyediakan berbagai macam rezeki, baik butiran hujan yang Allah turunkan dari langit yang menumbuhkan tanaman, yang menyediakan kebutuhan air bagi kalian dan hewan-hewan ternak kalian.
Begitu pula kebutuhan-kebutuhan yang lain yang Allah sediakan bagi kalian. Yang kalau kalian berupaya untuk menghitung, kalian tak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi Allah terangkan bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Begitu pula bumi yang kita diami. Begitu pula langit dengan seluruh bintang-bintangnya, dengan galaksinya, dan makhluk-makhluk yang berdiam di dalamnya. Semua adalah ciptaan Allah. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak semuanya akan kembali kepada Allah. Ini merupakan keterangan yang begitu jelas dan gamblang yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan pada ayat 163 dari surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan. Dia menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi, dan dia pula yang mengayomi kalian, yang membelai kalian dengan rahmatnya, yang melimpahkan rezekinya bagi kalian, yang melindungi kalian dari berbagai macam ancaman, dan memenuhi serta mengabulkan doa-doa dan permohonan kalian. Dan kelak juga kalian semua akan dikembalikan ke hadapannya untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian sebagai ujian. Bukan kehidupan yang diberikan begitu saja, tapi Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Dengan bimbingan ini manusia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan keterangan dan bimbingan serta petunjuk ini, manusia menyadari akan kedudukannya sebagai makhluk, sebagai hamba yang berhutang kepada Allah dengan seluruh kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut darinya dengan kesadarannya untuk bersyukur kepada Allah. Dan Allah menjanjikan balasan yang amat mulia baginya di dunia maupun di akhirat bila dia mensyukuri nikmat Tuhannya. Tapi bila tidak, maka azab Allah yang akan datang padanya merupakan azab yang maha pedih. Oleh karena itu melalui lisan Musa Allah mengumumkan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kalian mengumumkan apabila kalian bersyukur kepada Allah. Menyadari kedudukan kalian sebagai hamba, kalian menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kalian mengikuti bimbingan dan petunjuknya, menjalani kehidupan kalian sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Kalian juga menjadikan Allah sebagai wali kalian dalam kehidupan ini. Kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kalian mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat kebajikan, menaburkan rahmat, memelihara keseimbangan dan keharmonian hidup ini sesuai dengan bimbingan Allah, maka Allah akan memberikan bagi kalian balasan yang berlipat-lipat. Bila kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku bagi kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, bila kalian ingkar, kalian tidak menyembah Allah, bahkan menyembah kepada selainnya, padahal Allah yang menciptakan kalian dan melimpahkan nikmatnya atas kalian. Kalian menolak untuk tunduk kepada Allah, bimbingan dan petunjuknya. Bahkan kalian mengangkat pemimpin-pemimpin, wali-wali yang memimpin kalian dengan tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kalian ingkar dan kafir, sesungguhnya azabku maha pedih. Ini konsekuensi yang akan ditanggung oleh mereka yang ingkar, yang sombong, yang menentang dan membangkang. Tugas para nabi menyampaikan risalah Allah. Begitu pula ulama-ulama yang meneruskan dakwah mereka untuk menerangkan kepada manusia bahwasannya mereka adalah ciptaan Allah. Bahwasannya mereka orang-orang yang bergantung kepada Allah dengan seluruh kehidupan mereka.
kebaikan yang datang pada mereka dari Allah, sedangkan keburukan yang menimpa mereka sebagai akibat dari pelanggaran mereka terhadap bimbingan dan petunjuk Allah. Maka tugas para ulama mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhannya, kembali ke jalan yang benar, hidup dengan mengikuti bimbingan Tuhan yang membimbing dirinya untuk berjalan di atas kebenaran dan kebajikan. Ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu firman Allah, wa ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan, merupakan jawaban bagi kita semua, bagi setiap insan yang memberikan jawaban kepadanya yang memuaskan, bahwa dirimu berasal dari Allah, kehidupanmu bergantung kepada Allah, dan kelak engkau akan kembali kepada Allah. Maka apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Tuhanmu yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia atas dirimu? Syukurilah nikmatnya, sembahlah dirinya, jangan kau persekutukannya dengan sesuatu. Ikuti bimbingan dan petunjuknya, yakinlah bahwa dia akan mengantarkan kamu ke jalan yang benar, dan pilih pemimpin-pemimpin yang akan membimbing kamu ke jalan Allah, bukan pemimpin yang memalingkan kamu dari Allah, dari jalan dan petunjuknya. Oleh karena itu, bila kalian mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak memimpin kalian, membimbing kalian ke jalan Allah, bahkan memalingkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengubah ketentuan dan hukum-hukum Allah yang Allah turunkan bagi kalian, berarti kalian telah terlepas dari ikatan Allah. Berarti kalian telah mengumumkan pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengumpulkan kalian bersama orang-orang yang kalian ikuti, bersama orang yang kalian pilih, bersama orang yang memimpin kalian meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian hanyalah satu, la syarikalah. Ini perlu kita sampaikan tanpa basa-basi, karena ini merupakan kebenaran yang dibutuhkan oleh setiap insan yang dapat meluruskan hidup mereka. Kalau kita tutupi, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah, karena kita telah menyembunyikan kebenaran yang harus kita sampaikan kepada umat manusia. Mereka menerima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita, tapi kewajiban kita menerangkan dan menjelaskan. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kalian hanyalah satu, tiada Tuhan selain daripadanya. Huwa ar-Rahmanur Rahim, dan dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kalian berpegang kepada Allah, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, masuk ke dalam lindungannya, siapa yang kuasa untuk membahayakan kalian? Siapa yang kuasa untuk mencelakakan kalian? Karena dialah penguasa alam semesta dan seluruh isinya. Dia yang menetapkan hukum-hukum dan aturannya. Dia yang memberikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendaki. Demikian pula merampasnya dari siapa yang Allah kehendaki. Dan dia memberikan kemuliaan, dan dia pula yang kuasa untuk merampas dan menarik kembali kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Maka kalau Allah melindungi kita, membimbing kita, menunjukkan kita, dan melimpahkan rahmatnya atas kita, siapa yang kuasa untuk mencelakakan kita? Tapi sebaliknya, bila Allah meninggalkan kita, bila Allah berpaling dari kita karena kita berpaling dari Allah dan meninggalkan Allah, siapa yang kuasa untuk menggantikan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, orang yang berpegang kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang mengikuti bimbingan dan petunjuknya, dialah orang yang paling aman dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan akhir nanti. Maka wahai manusia, sayangilah dirimu. Jagalah nikmat-nikmat Allah yang Allah telah limpahkan atas dirimu. Bersyukurlah padanya, sembahlah. Dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Berbuat baiklah kepada sesamamu. Tegakkan keadilan. Cintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu.
Janganlah engkau berlaku aniaya di atas muka bumi ini. Dan pilihlah, angkatlah pemimpin-pemimpin yang akan membimbing, memimpin engkau untuk berjalan di jalan Allah, menjauhkan diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kalian ke dalam kemurkaan Allah. Ini yang Allah minta dari kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menegaskan hal ini diiringi dengan bukti, dengan kesaksian yang tak terbantahkan. Kesaksian ini dapat kita lihat dari ciptaan Allah, langit dan bumi serta seluruh isinya yang semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, dan dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tapi yang mengenaskan, betapa banyak manusia yang berpaling dari Allah, padahal mereka amat butuh pada Allah, sedangkan Allah maha kaya dari mereka. Mereka berpaling dari Allah menuju kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki daya upaya. Jangankan memberikan manfaat bagi orang lain, untuk diri mereka, mereka tak berdaya. Jangankan melindungi orang lain, melindungi diri mereka dari ketentuan Allah, mereka tidak berdaya. Betapa bodohnya manusia yang melakukan perbuatan semacam ini. Bahkan mereka mencintai selain Allah melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan mereka segala-galanya, yang menciptakan mereka dari asal usul yang begitu rendah, menempatkan mereka dalam rahim di bawah naungan rahmat Allah, memberikan mereka bentuk rupa yang indah, melahirkan mereka ke atas muka bumi ini dengan iringan rahmatnya. Allah tuangkan rahmat pada hati ayah ibunya dan mudahkan bagi mereka rezekinya. Kenapa mereka tidak menyadari semua ini? Maka Allah buktikan dengan kesaksiannya melalui apa-apa yang Allah ciptakan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Perubahan malam dan siang yang silih berganti. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan bahtera-bahtera yang berlayar di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudera, dengan membawa manfaat yang amat banyak bagi manusia. Mereka mengarungi samudera, berpindah-pindah dari satu kota ke kota, negeri ke negeri yang lain. Demikian pula benua ke benua yang lain. Baik untuk tujuan perdagangan ataupun mereka berupaya untuk mencari kekayaan laut yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit yang merupakan butiran-butiran air hujan, dengan air tersebut Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Bukankah ini merupakan nikmat yang dibutuhkan setiap makhluk di atas muka bumi ini, baik kita, hewan maupun tumbuhan. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan di atas muka bumi dari berbagai macam hewan yang melata. Ada yang Allah jadikan sebagai kebutuhan daging kita. Ada pula yang diciptakan Allah untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Ada juga yang menghasilkan berbagai macam kebutuhan obat-obatan bagi manusia. Ada juga yang menghasilkan pakaian yang dipergunakan manusia. Sepatu yang mereka gunakan, topi-topi yang mereka gunakan, yang berasal dari bulu-bulu binatang. Ada yang mereka gunakan untuk menghangatkan badan mereka pada musim-musim dingin dan salju. Semua merupakan nikmat karunia Allah. Wa tasrifir riyah, demikian pula perubahan arah angin yang bertiup baik dari barat menuju ke timur, dari timur menuju ke barat, dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping menggiring awan ke daerah yang Allah perintahkan, kemudian mengawinkan di antara awan yang bermuatan positif dan negatif. Lahirlah petir. Kemudian hujan turun dari celah-celahnya.
yang semua merupakan nikmat, karunia, dan rahmat yang Allah berikan bagi kita. Di samping mengawinkan awan yang bermuatan positif dan negatif, mengawinkan juga berbagai macam hadirin sekalian, tumbuh-tumbuhan dengan angin yang bertiup, dan manfaat-manfaat lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita dari angin yang bertiup dan berpindah-pindah dari musim ke musim. Terkadang bertiup ke arah barat, terkadang bertiup ke arah timur, terkadang menuju selatan, terkadang menuju utara. Allah yang mengatur semua ini. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan yang ditundukkan Allah di antara langit dan bumi. Dengan adanya atmosfer kita, awan tertahan di antara langit dan bumi. Kalau tidak terdapat pelindung udara bagi bumi kita, niscaya air tersebut akan menguap. Maka bumi kita menjadi bumi yang gersang, kering, kerontang, dan tidak layak untuk menjadi tempat kehidupan manusia. Maupun hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti planet-planet yang lain yang tidak memiliki syarat-syarat kehidupan seperti apa yang terdapat di bumi. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Semua itu merupakan tanda-tanda, bukti-bukti, saksi-saksi bagi orang yang berakal. Coba renungkan. Renungkan kebesaran keagungan Allah pada ciptaan langit buminya, perubahan siang dan malamnya. Demikian pula butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan di atas permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan air kita, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sungai-sungai yang mengalir, mata air yang menyediakan kebutuhan air kita. Begitu pula hewan-hewan yang melata yang Allah tebarkan di atas permukaan bumi ini. Di samping memberikan keindahan, juga kebutuhan-kebutuhan pangan kita. Awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Lalu angin yang dikerahkan untuk mendistribusikan kebutuhan air bagi hamba-hamba yang terdapat di atas permukaan bumi ini. Semua merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka Allah menyampaikan kesaksiannya, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Bukti kesaksiannya terdapat di alam raya, termasuk dalam diri kita. Yang semuanya menunjukkan bahwa pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya adalah satu, la syarikalah, yaitu Allah. Wal malaikatu wa ulul ilm. Demikian pula seluruh malaikat dan orang yang berilmu juga turut bersaksi. Asal orang berilmu berakal, pasti dia akan bersaksi bahwasannya pencipta, pemelihara, pemerintah di seluruh alam raya ini hanyalah satu, yaitu Allah. Tiada sekutu baginya, la syarika. Apalagi hadirin sekalian, apalagi yang kita butuhkan dari bukti dan dalil setelah Allah menunjukkan kepada kita kesaksiannya, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya, Al-Aziz Al-Hakim, dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mengenaskan sekali orang-orang yang merendahkan diri mereka sebagai makhluk yang Allah muliakan, mengangkatnya sebagai khalifah, ternyata dia sujud di hadapan benda-benda yang Allah ciptakan baginya, di hadapan makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada dirinya. Karena Allah ciptakan langit bumi untuk dirinya, Allah ciptakan dunia ini baginya, tapi ternyata dia telah merendahkan dirinya dengan menyembah dunia ini dan makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya. Dia ingkar kepada Tuhannya, memalingkan wajahnya. Dia beranggapan dia akan dapat melakukan apa-apa yang diinginkan. Ini merupakan kebodohan dan ini merupakan jalan menuju kerugian dan kehancuran. Setelah Allah menjelaskan bukti-bukti bahwasannya Tuhan yang mencipta dan memerintah di seluruh alam raya ini hanyalah satu, tiada sekutu baginya. Seharusnya kita sebagai seorang hamba yang berhutang begitu banyak kepada Allah, kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan justru kita lebih mencintai sesama makhluk seperti kita. Mencintai bahkan makhluk yang lebih rendah dari kita, itu materi-materi dan hiasan dunia yang Allah sediakan bagi kita. Lupa kepada Allah yang memberikan kita semua ini. Tapi banyak manusia yang betul-betul menjerumuskan diri mereka ke dalam kebodohan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebahagian manusia, bahkan ini hampir kebanyakan manusia, sebahagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Padahal mereka tidak memiliki andil apa-apa dalam penciptaan dirinya, dalam penciptaan langit maupun buminya. Tapi ternyata mereka persekutukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu yang mereka cintai sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman, dengan kesadaran mereka, dengan pemahaman mereka, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka, mereka menyadari bahwasannya Allah lah yang patut untuk menerima puja-puji, syukur dan kecintaan mereka. Karena seluruh hidup mereka, apa yang mereka cintai adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Maka orang yang beriman, mereka akan lebih cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya terhadap diri mereka, karena mereka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, seharusnya mereka beribadah kepada Allah bersama seluruh alam dan isinya, kembali tunduk kepada Allah, justru mereka berpaling dari Allah, menyembah benda-benda makhluk yang terdapat di atas muka bumi ini. Mereka cintai sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan kita jumpai kebanyakan mereka lebih mencintai benda dan makhluk lebih daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu. Seandainya orang-orang yang berbuat aniaya, yang menganiaya diri mereka karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Idh yarawnal adzab, ketika mereka menyaksikan azab Allah hadir di hadapan mereka. Idh yarawnal adzab, ketika mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyesalan mereka tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diterangkan. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Di saat mereka menyaksikan azab Allah dan mereka menyaksikan seluruh kekuatan kekuasaan ada di tangan Allah, mereka menyadari betul-betul betapa bodohnya, piciknya, padirnya mereka yang telah menggantungkan hidup mereka kepada makhluk-makhluk yang serupa dengan mereka, bukan menggantungkan hidup mereka kepada Allah pencipta mereka, pemelihara mereka yang pemurah, yang pengasih dan penyayang. Wa anna Allaha syadidul iqab, dan Allah maha pedih siksanya. Jadi begitu mereka menyaksikan azab, mereka menyaksikan seluruh kekuasaan di tangan Allah dan menyaksikan betul-betul hadirin sekalian bahwa Allah maha pedih siksanya, yang ada dalam hati mereka penyesalan, penderitaan dan rasa putus asa. Apalagi di saat nanti orang-orang yang mereka ikuti dulu, orang-orang yang memimpin mereka, orang-orang yang menjadi ikutan mereka, ternyata di hari akhirat mereka berlepas tangan dari para pengikut. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika mereka-mereka yang diikuti, mereka-mereka yang diangkat sebagai imam dan pemimpin, berlepas tangan dari mereka yang mengikuti mereka. Jadi ketika para pemimpin, para ikutan berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka menyaksikan azab Allah, wa ra'aul asbab, wa ra'aul azab,
Pada saat itu mereka menyaksikan azab Allah dan sebab-sebab untuk kembali ke dalam kehidupan dunia dengan ikatan jalinan hubungan di antara mereka ternyata telah berakhir di dunia. Mereka hidup dalam kehidupan dunia dengan ikatan, jalinan, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yang memberikan mereka kebebasan dan kehendak untuk beramal dan memilih. Tapi pada hari tersebut, ketika mereka menyaksikan azab Allah dan mereka menyaksikan juga seluruh sebab dan jalinan terputus pada hari tersebut, mereka tidak dapat lagi berbuat sekehendak hati mereka, memilih apa yang mereka inginkan, tidak dapat lagi memperbaiki juga kesalahan yang telah lalu. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u, ketika orang-orang yang diikuti, ketika para pemimpin berlepas tangan dari para pengikut mereka, wara'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka menyaksikan azab Allah dan seluruh sebab jalinan yang mereka miliki dalam kehidupan dunia telah terputus pada hari tersebut. Bahkan ayah tak kuasa untuk menolong anaknya, begitu pula anak terhadap orang tuanya, suami terhadap istri, istri terhadap suaminya. Seluruh jalinan dan sebab pada hari itu telah berakhir dan terputus. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka para pengikut dengan penuh penyesalan mereka berkata, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali menuju kehidupan dunia, niscaya kami akan bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka bercuci tangan dari kami pada hari ini. Mereka ingin dikembalikan menuju kehidupan dunia. Mereka ingin kembali dapat menjalani kehidupan dengan pilihan, dengan kebebasan, dan mereka berjanji untuk mengerjakan amal soleh dan berlepas tangan dari pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan mereka, yang telah memalingkan mereka dari Allah. Apakah Allah akan mengabulkan permintaan mereka? Sama sekali tidak. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut berandai-andai, berangan-angan, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali, niscaya kami akan bercuci tangan dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka bercuci tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikian Allah pertunjukkan bagi mereka amal-amal mereka hasarat, mendatangkan penyesalan tiada tara, mendatangkan betul-betul kerugian dan penderitaan, dan mereka tidak akan pernah keluar dari azab api neraka. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita hidup dalam kehidupan dunia ini singkat dan tak lama. Akan tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, baik kita siap maupun kita belum siap. Pada saat datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpisah dari kehidupan dunia ini, terputus dari jalinan sebab dan hubungan di antara kita, kebebasan kita berkehendak memilih, bekerja juga telah berakhir, maka kita akan menunggu saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan, mengumpulkan manusia dan mengadili mereka dan kita semua. Tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menyelamatkan kita kecuali yang hidup dalam kehidupan dunia di bawah naungan rahmat, bimbingan dan petunjuk Allah. Mari kita ikuti lagi beberapa ayat dari surat Ibrahim yang menggambarkan bagaimana pedihnya mereka yang mengikuti para pemimpin yang tidak memimpin dan membimbing mereka kepada Allah, justru memalingkan mereka dari Allah. Dalam kehidupan dunia, mereka mengikuti pimpinan-pimpinan mereka karena melihat kemaslahatan, keuntungan dunia yang mereka dapatkan, tanpa menghiraukan Allah pencipta mereka, pemelihara mereka.
Dalam surat Ibrahim ayat 21, wa barazu lillahi jami'a. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Nampak dengan jelas, tak ada seorang pun yang tersembunyi. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Maka pada saat tersebut ketika mereka semua tampil di hadapan Allah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dulu menjadi pengikut, berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh angan-angan. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Mereka semua tanpa hadir di hadapan Allah, maka orang-orang yang lemah, orang-orang yang menjadi pengikut berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka dan ikutan mereka, inna kunna lakum taba'a. Dulu ini kami adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dapatkah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah? Kalau tidak seluruhnya, dari sebahagian azab Allah. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dapatkah kalian meringankan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Kalian adalah pimpinan kami adalah pengikut-pengikut kalian. Seharusnya kalian bertanggung jawab atas kami. Apa jawaban mereka? Qalu law hadanallah la hadainakum. Mereka menjawab, kalau Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada kami, niscaya kami pun akan memberikan bimbingan petunjuk kepada kalian. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita. Baik kita berkeluh kesah ataupun kita bersabar, kita tidak mungkin sama sekali dapat keluar dari ketentuan ini. Tidak mungkin kita akan menjumpai jalan keluar dan jalan keselamatan. Kita lihat bagaimana jawaban para pemimpin, jawaban para ikutan yang dulu memberikan janji-janji yang bermacam-macam. Ternyata begitu kita berhadapan dengan azab, kita minta mereka untuk meringankan azab Allah. Kita minta kepada mereka untuk mengurangi azab Allah dan mereka menanggung sebahagiannya. Ternyata mereka berkata, kalau Allah berikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan berikan petunjuk bagi kalian. Sama saja bagi kita semua, baik kita berkeluh kesah atau bersabar, kita tidak akan sama sekali menjumpai jalan keluar. Wal iyadzu billah. Masihkah kita akan mengikuti pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, yang tidak akan memimpin dan membimbing kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, mengangkat seorang pemimpin di tengah kita adalah mengangkat seorang yang akan betul-betul hari ini sekali menunjukkan jalan kita, membimbing kita menuju keridhaannya. Demikian pula mengantar kita menuju jalan-jalan keselamatan. Maka hendaklah carilah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, yang jujur, yang adil, yang dapat dipercaya. Ini merupakan hadirin sekalian bimbingan dan petunjuk yang datang dari Allah. Kalau tidak, kita memilih pemimpin sembarangan yang tidak kenal Allah dan takut padanya. Kalau seandainya mereka membawa dan menggiring kita menuju jalan-jalan kebinasaan, kecelakaan, maka janganlah kita menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita yang telah begitu bodoh meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kehidupan kita akhir-akhir ini memang sulit untuk mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Kita jumpai hampir kebanyakan para pejabat kita, para pemimpin kita, bahkan termasuk di kalangan ulama, adalah orang-orang yang munafik, yang mudah berkata bohong, yang mudah mengkhianati amanat, yang mudah untuk memberikan janji-janji indah sama sekali tanpa menepati apa yang mereka ucapkan. Orang-orang semacam ini yang pada saat ini hadirin sekalian kita jumpai di tengah-tengah kita. Hingga banyak kaum muslimin merasa putus asa dan frustasi.
Tapi yakinlah dengan janji Allah, bila kita beriman, bertakwa, kembali kepada Allah, maka yang akan memimpin kita juga orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi bila kita ingkar kepada Allah, kita dengan berani melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka yang akan terjadi pada kita adalah azabnya. Di antaranya Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak akan mengantarkan kita menuju jalan keselamatan, tapi akan menjerumuskan kita menuju kebinasaan dan kehancuran, yang akan menghilangkan kehormatan kita semua. Jawaban syaitan terhadap para pengikutnya. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Dan syaitan berkata, ketika Allah telah memberikan keputusan, orang yang beriman diantarkan Allah menuju tempat kediaman mereka yang penuh keindahan, sedangkan orang yang durhaka telah dipersiapkan tempat mereka dalam azab api neraka. Pada hari itu syaitan berkata, Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji yang hak, janji yang benar dan pasti. Demikian pula saya memberikan janji kalian. Kalau Allah memberikan janji yang pasti dan benar, saya juga memberikan janji bagi kalian. Fa akhlaftukum. Tapi saya menyalahi janji saya. Allah yang memberikan janji yang hak, yang pasti akan dipenuhi, kalian tidak percaya. Sedangkan saya memberikan janji-janji palsu, kalian percaya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku menjanjikan kalian janji-janji kesenangan, kebahagiaan, tapi aku menyalahi janjiku pada kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan saya tidak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Saya tidak bisa maksa kalian. Saya hanya mengajak kalian, tapi kalian menyambut ajakan dan seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, tapi salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak akan minta pertolongan kepada kalian, kalian pun tidak berguna memohon pertolongan kepadaku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku kafir, tidak percaya kepada apa-apa yang kalian persekutukan. Jadi aneh, syaitan mengajak orang untuk mempersekutukan Allah, sedangkan syaitan sendiri ingkar, tidak percaya terhadap apa-apa yang mereka persekutukan bersama Allah. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Ini hadirin sekalian, jawaban syaitan yang akan diberikan kepada para pengikutnya. Dan sebelumnya jawaban para pemimpin dan ikutan yang akan diberikan kepada para pengikutnya. Kalau para pemimpin mengatakan, kalau Allah berikan petunjuk pada kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada kalian. Oleh karena itu hendaknya orang jangan sembarangan mengikuti seseorang. Periksalah, teliti terlebih dahulu sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah apa tidak. Dia nggak bisa mengatakan saya akan mengikuti salaf-salaf kita atau pemimpin kita. Tidak. Periksa dulu, kalau mereka benar sesuai baru kalian ikuti. Yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah, siapapun dia, tidak dibenarkan kita untuk mengikuti dan mentaati dirinya. Sedangkan jawaban syaitan, syaitan mengatakan, dulu Allah memberikan janji yang hak bagi kalian. Sedangkan saya memberikan janji palsu yang saya tidak tepati. Ternyata kalian tidak percaya pada Allah, tidak mendengarkan Allah, tapi kalian percaya kepadaku. Jangan sekali-kali kalian salahkan aku, salahkan diri kalian yang bodoh. Aku tidak akan memohon pertolongan dari kalian, kalian pun tidak berguna memohon pertolongan kepadaku. Saya sendiri pun ingkar dan tidak percaya terhadap apa yang kalian persekutukan bersama Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bukankah kita semua sama-sama mengetahui, menyadari, meyakini bahwa kita semua berasal dari Allah, bergantung pada Allah dan kelak kembali kepada Allah. Lalu apa yang menghalangi kita untuk tunduk kepada Allah, mengikuti bimbingan petunjuknya, dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang memimpin kita,
yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wala dan loyalitas kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah harus melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu. Dengan bekal ini, Nabi kita bersama para sahabat keluarganya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat ini kita jumpai kebanyakan kaum muslimin, walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, berumrah, berhaji, tapi di hati mereka tidak ada wala, tidak ada kesetiaan, loyalitas, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah akan memenuhi janjinya bagi kita bila perilaku kita seperti ini? Tugas kami hanya membacakan ayat Allah, menyampaikan dan menerangkan. Bukan untuk memaksa atau menggunakan kekerasan, memaksa orang dan mengancam untuk mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Sama sekali tidak. Tugas kita menyampaikan, menerangkan, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tugas kita selesai. Oleh karena itu, selagi kita hidup, kita akan terus mengulang-ulang hal ini. Semoga Allah meneguhkan iman kita, keyakinan kita, dan menjadikan wala kita semata-mata hanya untuk Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang-orang yang beriman. Inna waliyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawallas salihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa kita semua berasal dari Allah, dari rahmat dan kasih-Nya. Dalam perjalanan hidup kita, kita bergantung pada rahmat Allah, dan pada akhirnya kita dikembalikan ke hadapan Allah. Maka bersiap-siaplah sebelum kita kehilangan kesempatan untuk dapat bertaubat, memperbaiki diri kita, dan berbekal untuk menghadapi hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslimin, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita dan kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah, bi ahlil bari ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri